Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas tentang Partai Demokrat. Lebih spesifiknya tentang kader Partai Demokrat, kawan-kawan. Ya, saat ini tengah viral sosok kader Partai Demokrat. Siapa yang tidak kenal dengan Pak Aksa Halatuh itu? Jujur saya sangat melihat sosoknya, melihat beberapa videonya, melihat beberapa argumennya, eh, saya langsung terpukau dengan sosok beliau. Kenapa? Karena beliau eh, berani mengambil jalannya sendiri. Istilahnya gini, beliau tetap istiqomah mendukung Pak Anies. Sedangkan yang kita tahu bahwa Demokrat saat ini kan masuk dalam jajarannya Pak Prabowo Gibran itu, ya kan? Tapi Pak Aksa ini betul-betul tengah kokoh dalam pendiriannya, dan saya katakan sebagai kader Demokrat terbaik sejauh ini. Kita lihat sosok Pak Aksa lebih jauh lagi, kawan-kawan. Nah, sebelum itu kita lihat video ini, kawan-kawan, dan saya rasa di akhir video tidak perlu saya simpulkan, cukup kawan-kawan mau berkomentar silahkan. Maka dari itu kita lihat video ini dulu, kawan-kawan ya. Bang Aksa yang lagi viral. Selamat siang Bang Aksa. Selamat siang Bang. Ini kenapa Bang? Kayaknya Demokrat lagi gencar kali sama Abang Bang. Apa masalah Bang? Makin panas kayaknya. Dari itu, biar aku jawab ya. Begini, saudaraku di Jumat Berkah ini ya, khususnya saudaraku Demokrat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dengar ya. Saya tentunya ketika terus saja membuat video, mau itu di TikTok, mau itu di Facebook dan di mana-mana dengan menggunakan atribut Demokrat, saya mengatakan pilihan saya kepada Anies Baswedan, bukan berarti saya ini melawan atau mengkhianati Partai Demokrat yang sudah membesarkan saya dari 2003. Ya, itu yang saya katakan. Ya. Saya hanya belajar untuk mempertahankan prinsip santun, beretika, punya kepribadian. Itu yang mengajari adalah Bapak kita SBY. Kita sebagai kader Partai Demokrat harus memiliki kepribadian santun, ya, berprinsip dan beretika. Saya pikir saya masih tetap santun. Karena apa? Yang saya implementasikan santunnya adalah walaupun masih merasakan apa itu yang dikatakan mungkin dari para elit, ya, khususnya ketum, bahwasannya Pak Anies itu ataupun koalisi perubahan itu mengkhianati, saya pikir ya kita sama-sama mengetahui oke, tetapi kita masih santun dan saya khususnya masih menerima itu. Ya, prinsip, karena 2 tahun sebelumnya kita dengan yakin dan tegas mengatakan bahwasannya Anies Baswedan adalah calon presiden dari Partai Demokrat. Karena apa? Karena kita ingin membawa perubahan, ya, di luar dari lingkaran rezim yang tidak menginginkan Anies itu bagian dari rezim itu sendiri. Ketiga, ya, beretika. Saya masih beretika kok. Ya, saya tidak khawatir kalau misalnya ketum CPP memanggil saya mau disidang, saya dikumpulin rame-rame ini, karena saya hadir. Saya akan menjawab alasan saya dan segala macam keputusan yang saya ambil untuk mendukung Anies itu. Bukan serta-merta saya mau cari panggung apa yang mau saya cari, viral apa yang mau saya harapkan. Sampai hari ini TikTok saya juga saya tidak pernah memanfaatkan untuk meminta orang berikan gift, tag-tag dan segala macam ketika saya siaran langsung. Murni ini hanya sebagai wilayah tempat saya memberikan edukasi, dan saya juga mengharapkan edukasi dari luar untuk saya terus belajar. Saya ini politik jalanan, saya bukan politik identitas yang hanya menggunakan baju partai, ya kan, hanya demi tujuan menjadi legislatif, eksekutif, ya, menjadi pimpinan, bukan. Saya bukan cuma politik identitas. Saya ini adalah orang yang betul-betul menganggap Partai Demokrat adalah orang saya. Ya. Pak SBY adalah orang tua yang saya agungkan dari pertama kali. Ya, pertama kali itu kapan? Dari 2003. Sebenarnya sampai hari ini. Jadi saya itu bukan artinya membangkang dan melawan dari keputusan partai, saudara semua.
Tetapi kalau kalian juga di sana masih mengatakan kau keluar saja dari Partai Demokrat. Oh sorry, brother. Ya, ini bukan perusahaan, ini bukan yayasan, ya, ini partai. Kalau bicara masalah peraturan organisasi ataupun anggaran dasar rumah tangga, ayo kita bedah sama-sama. Apakah selama ini DPD ya sudah betul-betul menjalankan peraturan organisasi itu? Bagaimana polemik dan konflik yang terjadi di daerah-daerah? Yang saya sayangkan adalah sikap memilih ya ke koalisi yang identik dengan rezim. Ya, di sini seolah-olah tentu melupakan bahwasannya kita 9 tahun sama-sama kita lihat bagaimana proses kita sebagai oposisi bersama PKS. Itu yang harus tentu ingat. Jangan kesalahan yang panjang, kesalahan yang sedikit, kesalahan yang panjang ditiadakan, kesalahan yang sedikit kita besarkan. Kalau dinamis dan fleksibel yang ini selalu saya katakan, ya orang-orang elit yang datang dari intelektual, yang dari akademisi, selalu saja mengatakan saya ini orang politik jalanan. Saya masuk politik hanya satu tujuan saya. Politik saya jadikan sarana untuk berbuat baik kepada orang, walaupun tidak sempurna dan maksimal, tapi itu tujuan saya. Saya nggak ada tujuan lain. Saya ini bagaimana politik itu Partai Demokrat yang saya tinggalin bisa memberikan sesuatu manfaat kepada masyarakat. Jadi dengan slogan Partai Demokrat berkoalisi dengan rakyat, ya Partai Demokrat akan berdiri di atas kepentingan rakyat, yang aku pertahankan. Saya tidak khawatir lah untuk kawan-kawan di sana kalau misalnya mengatakan keluar saja Partai Demokrat sekali lagi seperti itu. Sampai langit akan runtuh pun, ya, sampai aku terkubur di dalam tanah, aku pun tidak akan pernah keluar dari partai ini. Sampai harus ada surat pemecatan dari DPD. Silakan, coba keluarkan, ya, coba keluarkan. Hanya ada satu cara untuk mengatakan saya bukan Demokrat. Kalian harus binasakan saya. Kalian harus potong tangan saya. Saya tantang kalian, ya. Kadang-kadang Demokrat saya tantang kalian. Kalian binasakan saya, baru saya bukan Demokrat. Ya, tetapi kalau kalian hanya berbicara ya dengan menggunakan media sosial atau menelepon saya langsung, sedikit pun ujung kuku saya tidak gentar. Saya mempertahankan prinsip Partai Demokrat, bukan artinya saya menabrak Partai Demokrat. Saya benci sama pengkhianat, tetapi pengkhianat hari ini termasuk di Kepri, pengkhianat juga diakomodir. Bagaimana Partai Demokrat itu tidak dikhianati orang seperti ini? Kalau kita bicara berkhianat, coba ayo sama-sama kita pikirkan. Satu hal yang ingin saya tangkap dari Pak Aksa ini kawan-kawan, bahwasanya ya betul-betul Pak Aksa kecewa dengan Demokrat masuk dan sekolam dengan para pendukung pemerintah saat ini. Karena Pak Aksa juga pasti mengingat bagaimana kemudian perjuangan Partai Demokrat yang kemarin akan direbut oleh Pak Muldoko, dan sekarang mereka bersama-sama dengan Pak Muldoko. Jelas kekecewaan dari Pak Aksa ini betul-betul ya lampiaskan dalam akun TikToknya ini, dan semuanya itu saya rasa fair-fair saja. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Coba tulis di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.